Halo semuanya, nama saya Teofilus dan saya akan belajar dan mengenai pengertian komputer. Nah, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung. Nah, pada tahun 1646, komputer masih dipahami sebagai orang yang menghitung. Kemudian menjelang 1897 sudah diartikan sebagai alat hitung mekanis. Konsep awal dari komputer adalah alat berhitung yang sudah terkenal sejak 300 sebelum Masehi yang bernama abacus dan atau lebih dikenal dengan nama sipoa. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama sempoa atau menghitung gitu loh. Nah, sejarahnya itu ada ciri komputer generasi pertama adalah sebagai berikut ya. Sirkuitnya menggunakan tabung vakum. Program dibuat dengan bahasa mesin assembler dan ukuran fisik komputer sangat besar, eee, cepat panas juga dan juga proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan kecil, memerlukan daya listrik yang besar dan juga orientasi pada aplikasi bisnis. Lalu yang generasi kedua, komputer generasi kedua itu adalah ciri-cirinya itu sirkuitnya berupa transistor, sudah ada sistem operasi, munculnya Shobol Fortran Algol, kapasitas memori utama sudah cukup besar. Ya, memorinya sudah besar, operasinya sudah cepat, membutuhkan sedikit daya listrik dan berorientasi pada bisnis. Dan ciri komputer generasi ketiga yaitu ingatnya menggunakan IC atau Integrated Circuit, oke. Pemrosesan juga lebih cepat, kapasitas memorinya lebih besar, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, banyak memunculkan aplikasi software. Itu generasi ketiga. Kalau generasi keempat, dia itu menggunakan large scale integration. Microprocessor penggabungan seluruh komponen komputer. Ada CPU yang bentuknya kotak, memori kendali, dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Munculnya PCD, IBM 370 komputer generasi keempat yang pertama, Cray 1 komputer super pertama. Ya, habis itu generasi udah sampai generasi keempat saja. Ya, ada 4 generasi jadi kan dalam materi ini ya. Nah, habis itu lalu ada juga namanya Google Drive. Google Drive ini ada di Google ya. Nah, ada 5 mode yaitu Google Dokumen adalah aplikasi dalam pengolah kata ya. Jadi misalkan nanti ada kata-kata yang tidak sesuai, misalkan bisa ejaannya bisa dibenarkan. Dapat digunakan untuk membuat, mengedit atau menyimpan data. Ya, Google Dokumen ini memiliki tampilan menyerupai Microsoft Word ya. Terus ada yang kedua adalah Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ini adalah aplikasi pengolah dokumen terutama untuk dokumen keuangan atau tabel yang terlihat sederhana yang terus dikembangkan oleh Google. Google Spreadsheet memiliki tampilan menyerupai Microsoft Excel, betul sekali. Habis itu Google Slide adalah sebuah aplikasi presentasi online untuk memamerkan karya presentasi dengan cara visual. Google Slide memiliki tampilan menyerupai Microsoft PowerPoint. Dan seperti Canva juga menggunakan presentasi ya. Google Formulir adalah salah satu layanan tambahan dari Google Drive untuk membantu Anda merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis atau mengumpulkan informasi dengan mudah dan efisien. Oke. Yang terakhir, Google Gambar adalah aplikasi untuk mengedit gambar yang disediakan oleh Google Drive. Oke. Oke, jadi ada 5 ya, Google Formulir, Google apa tadi? Google Gambar, Google Slide, Google Spreadsheet, dan Google Dokumen. Oke, terima kasih.